ngomongin Bali, apa sih yang kepikiran? Pasti mikirin langsung hotel mewah, pantai, bule-bule, dan juga wisatawan mancanegara yang memenuhi kawasan wisata Bali. Tapi siapa sangka kalau Bali juga punya komoditas yang gak kalah berharga dari pariwisatanya, yakni anggur. Dimana pada hari ini saya berkesempatan untuk diajak berkeliling dan tur pengolahan anggur di Bali. Tapi bedanya tur kali ini saya ditemenin langsung sama CEO-nya dan berkesempatan untuk wawancara langsung gimana sih perjalanan usaha ini sampai ekspansinya sebesar sekarang, di mana omsetnya mencapai miliaran rupiah, bahkan bisa diekspor ke sejumlah negara di Asia. Wah, luar biasa ya. Saksikan perbincangannya bersama saya Dina Guring di Invest Time on Location. Selamat sore, Bu Evi, betul? Yes. Iya, Dina. Sore, Dina. Oke, apa kabar nih, Bu? Baik. Ini kayaknya Bali lagi musim hujan ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, tadi saya udah keliling-keliling nih, Bu. Sebenarnya udah sempat lihat-lihat, ada banyak hal yang pengen saya tanya sama Bu Evi. Kira-kira boleh nggak nih? Boleh dong. Saya menarik banget, Bu, melihat istilahnya olahan anggur ini istilahnya bisa menjadi industri kemudian sebesar itu sampai sekarang. Mungkin kalau boleh diceritakan awal mulanya Saba Bay Winery ini menjadi sebuah usaha tuh gimana sih, Bu Evi? Memang it's a very interesting journey ya. 2009 ibu saya memikirkan untuk pensiun dari Jakarta karena kami orang Jakarta lah ya gitu ya, buat orang Bali. Dan waktu ibu saya mau pensiun, dia pikir-pikir Bali enak, mungkin mau coba do something di Bali gitu. Dan kita mulai traveling ke Buleleng, ke Singaraja. Mau bikin hotel, aku pikir aku bukan orang hospitality ya. Jadi backgroundnya kayaknya tidak mendukung. Dan udah banyak hotel di Bali, saya rasa cukup lah ya, nggak perlu ada hotel lagi. Jadi kita traveling dan kita happens to see anggur-anggur di jalan raya, pohon-pohon anggur itu. Mereka udah mau panen, tapi nggak ada petaninya dan kayaknya there's not activity. Nggak keurus. Iya, nggak keurus gitu ya. Dan kita merasa sayang amat nih, anggurnya kelihatannya oke gitu kan, udah mateng gitu. Dan ketika kita iseng-iseng kita turun, kita tanya-tanya, mereka bilang, Bu, kalau lagi panen raya itu harganya murah, Bu. 500 rupiah sekilo. Itu waktu 2009 ya. Dan dia bilang kalau ibu mau, Bu petik aja sendiri gitu. Jadi kita juga bingung, wah, tahun 2009 harga anggur masih 500 perak sekilo. Tapi kalau kita lihat di supermarket itu bisa 50.000 sekilo. Yang import bisa 100.000. Betul. Di traditional marketnya aja minimum 20.000 anggur lokal. Jadi itu mulai tersirat di hati ibu saya untuk kayak bertanya-tanya ya, kenapa gitu. Kita pikir Bali sudah makmur, sudah terkenal gitu kan, turisnya paling banyak seluruh Indonesia. Benar, gitu. seluruh dunia bahkan. Seluruh dunia. Nah, dan menjadi favorit kan. Bali itu a magnet for tourism gitu. Tapi masih ada yang dimana disconnected ya antara market sama petani yang buat kita potensinya besar gitu. Kalau kita sagukan turis-turis dengan produk lokal dan kita kerjasama sama petani, kan multiplier efeknya langsung direct ke petani-petani ini. Ke warga aslinya. Keluarga asli orang-orang sana gitu. Dan itu tanah mereka juga gitu. Jadi dari situ mulai ada research sedikit gitu. Oh, Bali di mana-mana orang in the mood for wine and dine. Yeah. Dan kalau turis datang, apa sih yang dia mau makan? Dia mau cicipin local food, local drinks. Itu udah pasti. Kalau Dina ke luar negeri, ke Italia, pasti yang mau dicobain makanan Italia, minuman Italia. Nggak mungkin minum jamu di sana kan. Betul. Pengennya nyari yang asli. Gitu. Nah begitu
kita punya insting bahwa tourism dengan authenticity local flavor itu erat sekali. Dan salah satu yang belum kita touch itu ya di dunia wine ini. Dan mulailah kita research bagaimana buat wine, bagaimana menanam anggur yang baik, kita panggil semua expert, satu-satu diurutin tuh ya, dari awal license-nya yang harus kita penuhin dalam 3 tahun, 3-4 tahun itu kita harus penuhin itu sebelum kita bisa menjual produknya. Semua benar-benar kita lakukan dengan keyakinan kalau memang ini calling keluarga saya untuk mempunyai winery di Indonesia, di Bali, pasti kita akan pelan-pelan melihat titik cerah. Jadi in a short way, itulah kenapa ada Sababe sampai sekarang di Bali. Karena pertama-tama kita lihat potensi yang ada dan mislink ya, yang belum terkonek antara the grassroots sama market. Jadi sebenarnya potensinya udah ada, tapi tinggal disambungkan. Betul, sebenarnya. Dan kerja keras untuk research and development, buka market ya, karena kan ya Indonesia kan tidak terkenal untuk membuat wine. Betul, betul sekali. Tapi apakah memang proses dari menemukan kebun anggur di mana tadi Bu, daerah mana? Di Buleleng, Singaraja. Di Buleleng, di Singaraja, terus langsung produksi besar-besaran begitu? Enggak. Apakah memang langsung seperti itu atau ada proses lain begitu? Karena kan kita juga harus melihat life-nya si petani dulu. Apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya? Kita mesti research tadi dengan anak-anak university dari ITB, untuk benar-benar melihat kebutuhan mereka yang perlu kita bantu tuh apa. Gitu. Jadi dan itu bukan saya yang turun, itu anak-anak student, karena kan dengan mereka itu lebih real ya. Kalau saya dari Jakarta ngomong-ngomong sama mereka, mungkin ada yang disensor gitu kan. Pendekatannya lebih bagus beda, gitu, lebih baik. Jadi memang kita punya tim khusus di kebun yang memanage petani-petani. Karena memang mereka perlu konsultasi setiap hari, mereka perlu standarisasi semuanya setiap hari. Tadi saya sempat ke lobi nih Bu Evi, itu saya sempat lihat ada sebuah piagam dari Gereja Indonesia. Itu apa nih Bu kerjasamanya begitu? Thank you. Itu sebenarnya nihil obstat dibilangnya. Artinya seperti sertifikat bahwa Gereja Katolik Indonesia di-approve dengan Vatikan, dia memberikan kepercayaan kepada Sababe, untuk memproduksi sacramental wine forever. Jadi itu benar-benar miracle buat saya, karena selama ini di negara Asia Tenggara khususnya tidak ada sacramental wine producer dari negara Asia. Kebanyakan dari Eropa, Australia. Berarti kalau bisa dibilang Sababe yang pertama yang memiliki license dari Vatikan itu untuk menyuplai. Yang pertama and the only one. Wah ini luar biasa sih pemirsa. Oke. Dan selain dari gereja dan juga Vatikan, ini sesuai cerita Bu Evi, ini saya sempat lihat-lihat juga ada kerjasama secara resmi dengan pemerintah. Gimana nih Bu Evi ceritanya? Waktu itu Menteri Tourism, Pariwisata memang sedang menggali potensi produk Indonesia apa aja yang bisa dibawa keluar. Tahun 2017 kalau nggak salah, itu Wonderful Indonesia pertama kali mereka memilih produk-produk lokal yang mereka mau angkat bersama. Dan untuk wine hanya kita. Sampai sekarang we are the only wine official partner for Indonesia ya. Makanya kalau Dina lihat di G20, di Nusa Dua, semua booth untuk produk-produk lokal kita ada di sana. Ya, karena itu suatu kebanggaan dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia karena mensupport produk petani lokal yang dengan awards
yang sudah kita terima itu diakui. Iya. Diakui. Ya. Win-win solution sebenarnya kalau saya lihat ya pemirsa. Jadi petani juga tetap diangkat begitu, tapi dapat industri, potensi industri juga begitu. Dan pemerintah juga tentu ikut bangga begitu karena memang ada produk lokal yang bisa dibilang berarti hulu ke hilir semua lokal prosesnya, Bu. Ya, karena memang kita harus pegang semuanya itu lokal. Mungkin kita masih ada kayak botolnya ini masih import, botolnya. Karena memang kalau kita mau mulai semua lokal itu cost-nya besar sekali. Cost-nya besar sekali. Dan sekarang aja udah besar gitu ya. Jadi kita sebagai businessman ya kita harus pilih rumusnya gimana nih biar bisnis ini bisa jalan. Oh, oke. Tapi kalau produk anggurnya sendiri memang full dari lokal berarti? Ya, kita punya different series. Ada yang 100% lokal, ada yang blend karena memang kebutuhan turis juga ada yang mau lebih dry, yang nggak mau terlalu manis atau rednya warnanya mau yang lebih pekat gitu kan. Jadi kita melihat potensi pasar dengan kita research and development, menanam anggur-anggur yang biasanya dikenal sama dunia wine ya, dunia wine consumers. Kita menyesuaikan dulu, dengan kita isi gapnya dulu, tapi kita juga lagi nanam. Oke. Ini kalau ngomongin usaha, pasti ada namanya tantangan. Kalau di winery gitu istilahnya atau olahan anggur ini sendiri apa sih, Bu, tantangannya? Kalau dari kebun, karena ini alam ya, of course tantangannya ya dengan alam gitu kan. Karena kalau kita mau panen nggak boleh hujan. Kalau hujan itu banyak airnya. Jadi anggurnya tidak manis, tidak terlalu manis. Tidak boleh hujan tuh maksudnya berarti? Sebelum panen tuh sebenarnya nggak boleh hujan. Kalau bisa panen bukan pada musim hujan begitu? Betul. Oke. Jadi alam itu salah satu yang concern challenge gitu kan. Dan juga kita harus research. Kita punya anggur hijau di lokalnya namanya Kediri Kuning, Belgia. Kita bilang ini pasti ada botanical name-nya nih, dan kita tanya-tanya nggak ada yang tahu, gitu. Kita tanya ke beberapa profesor. Akhirnya daun keringnya kita kirim di Prancis, ke Prancis. Memang negara yang mereka bisa mendalami, memberitahu family tree-nya, history ini anggur apa sih, gitu. Makanya kita tahu ini anggur Muscat San Balier yang kita bikin putih untuk Moscato de Bali, yang sangat terkenal ini. Itu jadi step yang harus kita lakukan untuk benar-benar menyeriuskan dunia ini. Oke, itu sebuah tantangan pada proses. Ya, untuk research menuju kita ke sini. harus lakukan sendiri. Kita harus always research and development itu karena kan selama ini kan pemerintah tidak fokus ke anggur gitu kan. Jadi kalau kita memang mau serius di anggur ya kita harus mulai. Iya. Gitu. Benar. Harus mulai dari nol gitu ya. Semua mesti langkahnya panjang gitu. Iya. Semua mesti mulai dari nol, betul. Oke, Bu Evi, ini distribusinya kemana aja? Udah ada yang ekspor belum? Udah. Oke. Kita ekspor ke Jepang, Hong Kong, Singapura, Myanmar, Vietnam. Kalau di Indonesia sendiri? Sudah di seluruh Indonesia. Seluruh provinsi di Indonesia sudah ada produk Sebebe. Udah. Jadi bisa dicari ya. Kalau lagi jalan-jalan kemana aja. Kalau nggak ada, please tell us. Nah, ini ada yang menarik sebenarnya kalau produk wine itu kalau istilahnya di luar negeri ini kan biasanya dipasangkan dengan makanan juga. Biasanya kalau yang saya tahu tuh pasta begitu, kemudian meat, daging gitu kan. Nah, kalau di sini yang sudah disajikan nih pemirsa, cukup menarik karena disajikannya, dipasangkannya dengan singkong, dimana kalau kita dengar anggur tuh kan kesannya ini minuman yang memang cukup mewah begitu karena kita tahu harganya sangat tinggi, tapi ini dipasangkan dengan singkong goreng yang kesannya tuh merakyat. Gimana nih Bu Evi ceritanya? Ini sangat menarik nih. Dari tadi saya udah ngelirik nih kenapa sih singkong goreng ada di sini gitu. This combination never fail our customers ya. Selalu yang datang sini mau orang Indonesia, mau bule, mereka langsung surprise dan jatuh cinta sama singkong kita dan wine kita gitu. Pasangan yang serasi gitu ya. Sebenarnya ilmunya gampang. Local wine sama local food itu selalu perfect pairing, nggak pernah salah gitu. Dan kita pikir nih
wine kan memang sesuatu yang jauh ya di kehidupan. Iya, nggak semua orang bisa reach. Betul. Dan kita mau membuat wine ini sebagai affordable luxury. Jadi nggak usah kita nunggu sampai graduation gitu kan, atau wedding baru toast gitu kan. Kita bisa minum wine weekend, after work, sama teman-teman, mau di rumah nonton TV juga bisa. Menjadi lifestyle. Dan salah satu yang kita banggain itu makanan Indonesia. Jadi saya juga sempat bekerja sama dengan Om William Wongso sama Pak Bondan almarhum. Dia punya grup makanannya, saya lupa ya. Dan dia yang juga memikirkan, iya ini makanan Indonesia mesti sama wine Indonesia nih, oke nih kata dia gitu. Dan singkong ini kita dapatkan di kebun kita sendiri. Namanya singkong keju sebenarnya. Makanya waktu kita bilang, oh namanya singkong keju, coba nih mungkin boleh nih jadi kejunya Indonesia gitu. Dan kita pairing sama sambal matah dabu-dabu style. Seperti salsa taste sauce, gitu, salsa sauce. Jadi kita coba dengan tim, dengan winemaker untuk first pairing ini, dan mereka semua setuju. Ini perfect beginning introduction kalau ada tamu ke Sababe Winery. Iya, dan sebenarnya kalau dilihat masing-masing produk Sababe juga ada rekomendasi cocoknya di pairing buat buat apa gitu ya. Tadi saya sempat lihat. Kita selalu ada suggestion pairing biar siapa aja yang mau beli pede. Kalau mau beli wine ini, kita bisa rekomendasi ke teman, ini enaknya mana nasi Padang. Dan ini makanannya lokal semua, ayam betutu begitu tadi saya lihat. Nah, kalau ngomongin soal usaha pasti nggak jauh dari namanya omset. Bukan dong Bu Evi, ini di titik ini di mana siapa sih yang nggak tahu Sababe Winery gitu. Tapi omsetnya berapa sih? Per bulan lah istilahnya. Sayangnya waktu pandemi kayak 2 tahun di extend ya. Kita 2 tahun kayak kita punya target tuh di extend gitu kan. Tapi thanks God kita bisa average 6 sampai 12 miliar rupiah per bulan. Omset. Karyawan berapa Bu Evi? Karyawan total Jakarta, Bali, Surabaya, karena kita ada distribution channel di sana, kita 200 orang. 200 orang saja karyawan dengan omset 6 sampai 12 miliar rupiah. Belum terhitung petani ya. Itu baru, karena kan kalau petani itu kita punya partner, mereka bukannya karyawan. Iya, partner. Langsung pembelian putus begitu ya, Bu ya. Karena memang kan yang dilakukan sepertinya memang untuk memperbaiki harga pembelian dari petani begitu ya. Dan kualitinya. Karena kalau kualitinya nggak bagus ya siapa yang mau beli juga. Winemaker saya juga nggak akan mau menggunakan wine yang anggur yang tidak berkualitas. Oke. Bu Evi, ini di tempat tur ini apakah memang ada produksinya juga kah? Ada. Boleh saya diajak sana? Boleh. Tapi kita break sejenak, tetap saksikan kami di Invest Time on Location. Pemirsa, kembali lagi di Invest Time on Location, dan sesuai janji nih, saya diajak jalan-jalan sama Bu Evi di apa sebutannya nih Bu? Winery. Produksi anggur, Pengolahan gitu anggur. Ya Bu ya. Ini kita boleh lihat-lihat ke arah sana Yuk, ya? boleh. Nah, ini mungkin boleh dijelasin nih Bu Evi, sebenarnya proses pembuatan anggur itu seperti apa sih? Pembuatan proses anggur itu ketika kita ambil anggurnya, kita terima, terus ada mesin yang untuk memisahkan tangkai dan buah-buahnya. Ketika selesai kita pisahkan, kita masuk ke pressing mesin. Jadi itu seperti anggurnya dimassage gitu. Jadi 3 jam tuh di press, horizontal, vertical. Nah setelah itu baru kita masukin ke tangki untuk kalau red wine dengan kulitnya biar agak lama. Kalau white wine nggak terlalu lama dengan kulitnya.
Karena memang kita kan perlu warna dari kulit itu juga sedikit, atau mau rose misalnya, rose warnanya pink, kalau red warnanya merah sekali gitu. Nah setelah itu ampas kulitnya kita buang dan kita masuk ke fermentation tanks-nya. Dan di sanalah itu mungkin sekitar 5 minggu dia aging, kita kasih oak chips yang kayu untuk rasa aromanya segala macam. Di sinilah gitu. fermentasinya. Yes. Ya, ini semua Dingin fermentation tanks ya. Oh, jadi di tangki ini apa istilahnya olahan itu disimpan selama sekitar 5 minggu. Ya. Kemudian ditambahkan apa serpihan kayu Minimum ini 5 minggu ya. untuk aromanya ada di sini. Ya, Minimum. Minimum 5 minggu. Oh, ya. Oke. Punya berapa tangki nih Bu berarti total? Saat Kita ini udah produksi. punya sekitar 50. 50 tangki. Oke, itu untuk produksi berapa banyak kalau ini? Dalam bentuk botol gitu. Sebenarnya semua yang ada di sini itu kita punya kapasitas 2 juta liter. Jadi Masing-masing tangki. enggak semua total, ada total semua semua, ya. oke. Tapi kita sekarang berproduksi sekitar 500 ribuan liter per tahun. Ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya tangki-tangki ini hanya untuk membuat kita lebih gampang ngeblending atau muter-muternya gitu. Dengan tangki yang seperti yang ini, kalau memang perputarannya cepat ya kita nggak perlu banyak-banyak lagi tangkinya. Gitu. Nah, yang aku dengar katanya Sababe juga mengeluarkan produk baru nih. Ya. Ini istilahnya produk hasil pandemi. Karena Iya. keluaran pas pandemi. Apa nih Bu kira-kira? Boleh dijelasin? Katanya mesinnya sebelah sana ya? Boleh. Oke, ya. kita lihat Ayo ya, mari pemirsa. kita. Jadi nggak cuma wine aja nih katanya. Apa nih Bu? Boleh dijelasin? Ini ya? spirit. Ini mesin Ini adalah mesin distilasi. Ah. Jadi setelah wine sebenarnya potensi kita adalah untuk membuat spirit. Dari wine itu kita olah didistilasi ya, dibilangnya itu untuk menjadi konten alkoholnya lebih besar. Dan memang itulah namanya spirit ya. Kadang-kadang kita campur jadi koktail atau kayak whisky ya, bisa minum juga begitu aja. Memang ini a new face of Sababe. Iya. Gitu. Jadi bukannya winery aja, sekarang juga menjadi distillery. Kenapa nih Bu Ya. Evik tiba-tiba istilahnya ini kan lumayan apa ya bergeser Ya. gitu ya. Sebenarnya lebih ke nambah sih. Apakah memang sudah melihat potensi pasar di sini? Karena kan kalau bisa dilihat ini pertama mungkin mesinnya begitu. Kedua produksinya juga lebih panjang karena memang jadi dari wine abis itu harus diproses di sini lagi. Kenapa akhirnya memutuskan untuk menambah produk ini? Sebenarnya ceritanya lucu. Kita beli mesin ini itu karena kita mau produksi sacramental wine. Jadi sacramental wine itu kan 19%. Dan wine hanya bisa sampai 12. Kalau mau melebihi 12 itu kita harus memakai distilasi ini karena sacramental wine maunya dari anggur fresh ya, gitu. Jadi makanya kita punya ini untuk menambah percentage kadar alkoholnya itu. Dan setelah itu kita pikir, oh sekarang kita punya ini masa we can get more creative, gitu loh. Dan buat Sababe sendiri ini kesempatan, gitu. Kita mau menjadi the most innovative beverage company di Indonesia. Jadi kita lihat, oke, kita coba pelan-pelan kita coba. Dan saya langsung masukin ke competition di San Francisco waktu tahun 2020. Dan kita langsung menang double gold. Apa nih Bu penilaian grapanya. rasa atau kualitas atau seperti apa yang dinilai dari Mereka ini? kualitas, sudah pasti kan itu apa namanya blind tasting ya. Gitu. Jadi kualitas, aroma semuanya. Dan kita membawa 2 awards dari San Francisco World Spirit Competition. Satu si infused vodka yang ada dengan nutmeg sama cube pepper. Nutmeg itu pala-pala dan kemukus. Ya. Apa rempah-rempah? Ya, jadi kita bawa rempah-rempah Indonesia, kita infuse di vodka, itu udah jadi otentik banget.
dan menjadi oleh-oleh. Kadang-kadang orang kalau bilang, oh mau apa oleh-oleh dari Indonesia, dia bilang, oh saya mau infuse vodka katanya gitu. Oke. Jadi kayak seakan-akan nih kalau tadi kita sudah bicara makanan lokal, terus kita bisa minuman lokal, seakan-akan tuh kayak alam sudah menyediakan segalanya gitu ya buat manusia untuk dinikmati. Betul, gitu ya. betul. Nah ini kalau balik lagi dari segi usaha, target ke depannya, kira-kira kalau jangka pendek apa tujuannya atau targetnya, dan juga jangka panjang apa nih yang pengen dicapai, Bu? Ya. Kalau jangka pendek sih sebenarnya kita mau bener-bener mengeducate, memberikan education kepada semua customer kita di seluruh Indonesia, dan juga benar-benar accessible di mana aja mereka mau cari, kita available ya, dan begitu juga online kita mau available di seluruh Indonesia. Kalau untuk sekarang winery tour, distillery tour yang masih baby ya buat kami itu untuk lebih tambah canggih gitu, tambah mempesona. Kalau jangka panjangnya Bu gitu, mungkin mau ekspor ke Eropa juga? Ya, kalau ekspor ke Eropa sih udah sekarang kita lagi in the talk about it. Jadi ini sesuatu mohon doanya ya. Kayak mengekspor ke negara yang memang sebenarnya sudah mendalami wine gitu. Betul. Makanya kita lihat kuncinya adalah storyline kita, khasnya kita, yang dimana di Eropa juga mereka nggak ada gitu kan. Jadi mereka juga nggak punya, mereka nggak bisa bikin. Paling mereka kalau mau bikin spicesnya juga ya dari Asia juga sebenarnya gitu kan. Dan maybe IPO. IPO. Wah, kesebut juga akhirnya. Menarik. Itu aja atau ada lagi nih, Bu? Banyak sih. Sababe lifestyle ya basically, karena buat saya Sababe bukannya hanya produknya, tapi it's a lifestyle ya, untuk selalu memaksimalkan Indonesia potential. Kita mungkin bikin wine stay, kita bisa nginep di kebun anggur, bisa injek-injek experience-nya lebih lagi untuk semua orang bisa menikmati dunia alam kita itu keren banget. Oke, baik luar biasa. Terima kasih Bu Evi udah diajak keliling di winery-nya. Semoga sehat selalu dan juga usahanya juga sukses terus. Makasih ya Bu. Amin. Demikian episode Invest Time on Location kali ini. Tim Liputan CNBC Indonesia.